Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Mardani, NIM 2019-87056 dari kelas BOR. Di sini saya akan membuat video sebagai tugas UTS dengan materi sebagai berikut. Pertama, gerakan pembaharuan dalam Islam. 2. Latar belakang berdirinya dan tujuan Muhammadiyah. 3. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya. 4. Muqaddimah, anggaran dasar dan ADRT Muhammadiyah. 5. Kepribadian Muhammadiyah. Dan yang keenam, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Pertama, gerakan pembaharuan dalam Islam. Pencerminan dari jawabannya atas problem yang dihadapi oleh kaum muslimin. Pembaharuan dalam Islam bukan hal menyangkut dasar atau fundamental ajaran Islam. Artinya, bahwa pembaharuan Islam bukan dimaksudkan untuk mengubah memodifikasi dengan selera zaman, melainkan lebih terkait dengan penafsiran terhadap ajaran-ajaran dasar agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan semangat zaman. Selain itu, menurut Ahmad Januari, gerakan dasar yang kuat pada warisan pengalaman sejarah kaum muslimin. Oleh karena itu, kata Januari lebih lanjut, tajdid adalah sebuah tema yang sudah lama dan tetap ada dalam dimensi kehidupan kaum muslimin di dunia Islam sampai kapanpun. Namun, bentuk dan coraknya dapat muncul sangat variatif sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Ragam gerakan tajdid tersebut merupakan terkait dengan ini, maka dapat dipahami bahwa pembaruan merupakan aktualisasi ajaran tersebut dalam perkembangan sosial. Pembaruan ini dengan tujuan yang tidak dapat dilepaskan dari misi yang diemban oleh gerakan tersebut. Pembaruan Islam memiliki dua misi ganda, yaitu misi purifikasi atau pemurnian dan misi implementasi ajaran Islam di tengah tantangan zaman. Kedua, latar belakang berdiri dan tujuan Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Kauman Yogyakarta pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 oleh Muhammad Darwis atau yang dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam hal ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan menyadari banyaknya masyarakat Indonesia yang menganut Islam dengan berbagai macam pengaruh mistik. Ketidakmurnian ajaran Islam ini memang merupakan dampak dari adaptasi yang tidak tuntas di masyarakat, yaitu antara tradisi Islam dengan tradisi lokal yang kental dengan paham animisme dan dinamisme. Sehingga dalam perkembangannya, prinsip-prinsip ajaran Islam di masyarakat banyak bersifat musyrik. Pengaruh lain juga berasal dari tradisi keraton dengan kebudayaan Hindu yang masih melekat. Dengan begitu, beberapa tradisi ini dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam jika tidak segera dibenarkan. Tradisi ini dapat terus-menerus dianut oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Faktor lain yang menjadi latar belakang berdirinya organisasi Islam ini tidak lain adalah pengaruh paham modern dari masyarakat kolonial. Seperti diketahui, pengaruh negara penjajah yang datang di Indonesia mulai menyebarkan paham modernisasi Eropa, mulai dari paham individualisme, liberalisme, rasionalisme, hingga sekularisme. Beberapa paham ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, sehingga jika tidak segera dihentikan, maka bisa melahirkan generasi baru Islam yang liberal dan sekuler. Tujuan, setelah mengetahui latar belakang berdirinya organisasi, berikutnya perlu diketahui tujuan Muhammadiyah yang menjadi pedoman dalam melakukan perubahan di masyarakat. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Tujuan Muhammadiyah ini dilakukan untuk membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat yang memahami prinsip Islam sebenarnya, serta menjalankan dengan baik tanpa adanya pengaruh tradisi atau budaya lain yang bertentangan. Materi ketiga, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya. Riwayat hidup Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan lahir di Kauman Yogyakarta pada 1 Agustus tahun
1868 dan meninggal pada tanggal 23 Februari 1923. Ia berasal dari keluarga yang didaktis dan terkenal alim dalam ilmu agama. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar, seorang imam dan khatib Masjid Besar Keraton Yogyakarta. Sementara ibunya bernama Siti Aminah, putri Kiai Haji Ibrahim yang pernah menjabat sebagai penghulu di Keraton Yogyakarta. Ia adalah putra keempat dari 7 bersaudara, yaitu Khatib Harum, Muhsin atau An-Nur, Haji Soleh, Ahmad Dahlan, Abdul Al-Rahim, Muhammad Pakin, dan Basir. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dilatar belakangi beberapa hal, diantaranya: 1. Keprihatinan terhadap umat Islam pribumi. 2. Kesenjangan pendidikan. 3. Pertarungan melawan Kristen. Sedangkan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam dunia pendidikan Islam diantaranya mendirikan sekolah, lahir ulama intelek atau intelek ulama, kerjasama dengan pemerintah Belanda, mengadopsi sistem pendidikan, dan dakwah. Materi keempat, yaitu Muqaddimah ADRT Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan doktrin ideologi Muhammadiyah yang memberikan gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Pada awal berdirinya, ADRT Muhammadiyah sudah disusun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta para murid dan sejawatnya. Dan ada beberapa poin yang ada dalam Muqaddimah ADRT Muhammadiyah, yaitu sejarah perumusan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, latar belakang dan tujuan pokoknya. Materi kelima, kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, serta sifat-sifat yang dimilikinya. Muhammadiyah memiliki sifat-sifat yang digali dari nilai dasar, yaitu: 1. Beramal dan berjuang untuk pendamaian dan kesejahteraan. 2. Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. 3. Lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. 4. Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. 5. Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan dasar, serta negara yang sah. Selanjutnya, yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. 8. Kerjasama dengan golongan agama Islam manapun dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam. 9. Membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain sebagai pemelihara dengan membangun negara. 10. Bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Materi yang keenam, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah adalah Haji Muhammad Mukhlas Rawi, Bendahara BPH IBM Bekasi, yang mengungkapkan bahwa matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah merupakan rumusan ideologi Muhammadiyah yang menggambarkan tentang hakikat Muhammadiyah, paham agama menurut Muhammadiyah, dan misi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Cahaya tersebut dirumuskan menjadi 3 kelompok. Pertama, mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis, yaitu di antaranya Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam, bersumber Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk mewujudkan masyarakat yang utama, adil, makmur, diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.